Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapa Persembahkan. Persembahkan persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Tolong berdoa. Melanjutkan keberkati kami, kepada Tuhan ini yang Yesus. Sekarang kami mau belajar mengenai Yesus lebih lagi. Tuhan, berkati kami, kajilah kami, membimbing kami, Yesus. Yesuslah coba untuk menggali Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk Yesus kami. Kita lanjutkan dari Markus 13 ayat 24 sampai 32 ya. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bumi dan bulan tidak bercahaya. Ayat 5. Dan bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya berlembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ayo kencang bacanya. Ayo deh, 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ya, sampai di situ pembacaan kita. Ya, ini renungan kita ini adalah menceritakan mengenai kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Jadi Tuhan Yesus berjanji Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya, orang yang hidup dalam rencana dan kehendaknya. Kita akan hidup di surga bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjadi umatnya dan Tuhan akan menjadi Tuhan kita. Ya. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu kemarin kita belajar mengenai bahwa akan terjadi siksaan yang berat ya. Siksaan itu adalah penganiayaan yang dilakukan bagaimana seorang itu gugur dari iman. Jadi bukan hanya sekedar pembunuhan, tapi lebih kejam daripada pembunuh. Kalau orang dibunuh begitu saja kan langsung mati, dia tidak mengalami penderitaan. Tapi kalau disiksa,
orang dipaksa supaya menurut apa yang dikehendaki oleh penyiksa itu, ya kan? Sampai dia puas, ya kan? Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kalau di kitab Lukas ya, Lukas yang berbeda ya, ada tambahan. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ya. Sebenarnya ini sudah terjadi ya, ini bahwa matahari akan menjadi gelap. Ini sudah pernah terjadi kan? Kalau terjadi gerhana apa namanya itu kalau matahari jadi gelap? Gerhana matahari ya, ya Pak? Iya. Ya kan? Bulan tidak bercahaya, gerhana bulan itu sudah terjadi, bahkan terjadi tuh. Nanti pas kedatangan Tuhan Yesus itu kayak gini. Itu terjadi pengulangan. Jadi gini, untuk mempelajari mengenai akhir zaman ini, kita harus bisa membedakan akhir zaman dengan zaman akhir, itu beda. Kalau bahasa Inggrisnya itu jelas sekali. Akhir zaman itu adalah time of the end, itu akhir zaman. Time of the end, waktu yang berakhir, itu akhir zaman. Tapi kalau end of time, itu zaman akhir. Artinya tidak ada lagi waktu sudah habis. Paham nggak maksudnya? Kalau akhir zaman, contohnya hari ini adalah akhir zaman, bilang hari ini adalah hari yang sekarang, Jumat. Bahwa ini adalah hari terakhir bagi saya untuk bertobat karena saya akan mati. Contohnya itu adalah akhir zaman buat Bapak. Jadi akhir zaman itu bisa berlaku kepada sekelompok orang, bagi suatu generasi, sama seperti bangsa Israel pada tahun 70 Masehi. Berakhir buat mereka, sama seperti Nuh, itu adalah akhir zaman buat mereka, ya. Tetapi itu artinya masih ada waktu setelah hari itu artinya akhir zaman, ya. Tapi kalau end of time, habis waktu, kapan itu terjadi? Kedatangan anak manusia ini, ya. Tidak ada lagi pertobatan di sana. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan datang sebagai raja, ya. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus tidak datang sebagai raja. Tuhan Yesus datang sebagai anak domba Allah, anak manusia. Tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menyerahkan nyawanya bagi tebusan orang banyak, ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus sebagai apa bagi kita dalam rencana keselamatan? Tuhan Yesus adalah sebagai pengantara antara kita dengan Bapa sekarang ini. Sebagai hakim, dia akan menghakimi. Pada kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus tidak datang lagi sebagai hakim, tidak datang lagi sebagai anak domba Allah dan menyelamatkan manusia dari dosa, bukan lagi, tetapi sebagai raja, memberikan upah kepada setiap orang yang percaya. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, jadi kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan Yesus akan datang sebagai raja. Kita akan, yang pertama naik nanti di angkasa itu adalah orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang sudah meninggal dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh yang lama, tubuh yang bisa binasa itu diubahkan sekejap mata, bangkit dari kuburan, dikembalikan rohnya dan menjadi manusia yang hidup. Mereka yang pertama-tama nanti naik menyongsong Tuhan di angkasa, karena Tuhan tidak menjaga kaki di muka bumi ini. Bumi ini masih penuh dengan kekejian dan dosa. Dikatakan ayat selanjutnya, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Jadi Tuhan Yesus bersama dengan rombongan, apa namanya, rombongan lagi namanya. Tuhan Yesus bersama para malaikat. Jadi suatu saat nanti para malaikat ini surga itu akan kosong, keluar semua untuk menjemput orang yang percaya. Malaikat bersorak-sorak menyambut orang yang percaya yang selamat, ya kan? Jadi mereka yang mati duluan, mereka yang diubahkan sekejap. Setelah itu orang yang hidup, kalau masih hidup, diubahkan sekejap mata, dan kita naik bersama-sama Tuhan, menyosong Tuhan di angkasa, ya. Jadi, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ujung langit, ya. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat menggembirakan bagi orang-orang yang percaya, ya. Yang tadinya mereka mengalami mati martir, dikatakan akan terjadi siksaan yang berat, ya, tapi dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya, ya. Orang-orang yang setia. Jadi renungan kita ini adalah memberitahu kepada kita supaya kita memperhatikan semua tanda-tanda ini. Ini juga masih tanda-tanda ini.
Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari akan terjadi ini juga sama yang akan terjadi ini. Tapi ini adalah puncaknya di sini kedatangan manusia ini. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, ini semua sudah berakhir penderitaan ini. Tadinya orang-orang percaya bersembunyi di gua-gua, melarikan diri dari suatu kota ke kota lain, ya kan? Karena ancaman buat mereka. Itu sudah berakhir semua kalau kedatangan manusia. Yang ada terjadi adalah orang-orang yang mau membinasakan umat-umat Tuhan itu, mereka yang mengalami ketakutan melihat Tuhan Yesus datang di angkasa. Ya kan? Kenapa? Karena mereka masih hidup dalam dosa. Sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, mereka takut sama Tuhan. Itu yang terjadi. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, mereka akan sangat bersukacita menyongsong Tuhan. Jadi Tuhan Yesus akan datang. Jadi dikatakan selanjutnya, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi pohon ara itu pada musim dia mengalami daunnya gugur ya. Berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Kalau pohon-pohon yang lain pada musim dingin bisa berbunga, bisa berdaun. Tapi kalau pohon ara ini pada musim dingin itu daunnya gugur. Tapi kalau sudah mulai panas dalam beberapa waktu, jadi dalam beberapa waktu pohon ara ini langsung bertunas ya. Nah, jadi kita diminta supaya kita perhatikan tanda-tanda itu. Pohon ara itu apa sih? Pohon ara itu jadi memang kehidupan bangsa Israel itu banyak disimbolkan dengan alam ya. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda di dalam pohon ara. Perumpamaan yang banyak yang kita gini. Pohon ara terus dikatakan lagi apa lagi? Burung. Nama-nama binatang, domba, ya kan? Banyak pertemanan lah, pertanian. Jadi orang-orang yang percaya itu hidup dekat dengan Allah sebenarnya, benar kan? Iya kan? Karena tanda-tanda itu. Ya, tapi artinya pohon ara di sini apa? Pohon ara ini adalah gambaran daripada bangsa Israel sebenarnya. Tapi yang sekarang bangsa Israel sudah tidak ada lagi. Bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel secara rohani adalah kita ini. Ya. Jadi apabila ada orang-orang yang sudah setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka itu adalah pertanda bahwa kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Ya, orang makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi di luar sana juga banyak yang makin sungguh-sungguh melakukan kejahatan, menjadi agen-agen iblis untuk menjalankan rencana. Ya. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya. Kalau sudah ada tanda-tanda itu berarti waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, siap artinya. Ya. Tapi nggak tahu, oh besok berarti nih, bukan kayak gitu maksudnya. Jadi kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tidak dikasih tahu lagi kapan, tidak ada lagi waktu yang tepat. Nubuatan-nubuatan yang di Alkitab tidak ada yang menjelaskan secara terinci mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hanya diberikan tanda-tanda mengenai jam, hari, tahun kedatangan itu kita tidak tahu. Sebab itu kita harus berjaga-jaga. Tapi prosesnya kan udah dikasih tahu. Iya, tanda-tandanya sudah dikasih tahu semua, sudah di ambang pintu. Kalau zaman dulu, bagaimana Tuhan Yesus datang? Yang pertama itu sebenarnya dibuat dalam kitab dalam Daniel. Ternyata setelah dipelajari, semua ada waktunya, bisa dihitung, ada tahunnya, tahun sekian, ada dikasih tahu. Bagaimana Tuhan Yesus akan mulai pelayanan mulai tahun 30, bagaimana Tuhan Yesus akan diserahkan setelah 3,5 tahun, tahun 33. Itu semua ditertulis dari kita, ada di dalam kitab Daniel. Tetapi mengenai kedatangannya, tidak ada waktu yang disebutkan kapan Tuhan Yesus datang. Hanya diperhatikan tanda-tanda seperti zaman Nuh, sesuatu yang tidak ada sesuatu yang luar biasa bagi orang yang biasa-biasa saja. Jadi kelihatan ini adalah suatu kejutan yang besar ya, terkejut. Kenapa orang terkejut? Hah? Karena tiba-tiba tidak siap. Siapa yang terkejut? Apa orang percaya terkejut? Terkejut juga. Tapi terkejutnya adalah terkejut gembira, kesukaan. Tapi bagi orang-orang yang tidak siap, ini adalah suatu malapetaka. Bahwa segala sesuatu telah diputuskan bahwa mereka tidak mati tidak selamat. Ya. Jadi hanya orang-orang yang hidup dalam terang yang bisa memperhatikan tanda-tanda ini, menaruh perhatiannya kepada melihat tanda-tanda ini.
Kalau tidak melihat tanda-tanda, kita berpotensi akan binasa. Tanda-tanda itu kemarin Bang sudah jelaskan. Kalau kita menuju suatu tempat, tujuan itu misalnya daerah, maka kita harus memperhatikan rambu-rambu jalan, ya kan? Itu artinya tanda-tanda, itu adalah petunjuk. Ini adalah petunjuk buat kita, ya. Karena dikatakan ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ini banyak dipertentangkan, apalagi orang-orang yang tidak seiman kita yang di luar sana banyak mempertentangkan ini. Katanya Tuhan, tetapi hari kiamat pun tidak tahu. Jadi hanya Bapa saja yang tahu. Artinya apa ini? Bahwa ada penafsiran yang berkata bahwa Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai anak memang tidak tahu. Tetapi kalau dalam keadaan sebagai raja yang akan datang, dia tahu. Jadi mengerti posisinya ini, ya. Tadi kita kan sudah tahu dalam rencana keselamatan Tuhan Yesus itu kan memiliki pekerjaan, ya kan? Makanya kita apel kepada Bapa, menyediakan tempat bagi kamu. Apabila tempat itu tersedia, maka akan datang kepada aku. Itu kan berbicara soal pekerjaan, tugas, pelayanan, ya kan? Jadi ketika Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Anak Allah. Anak Allah, anak domba Allah, anak manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada di surga, ketika naik ke surga itu Tuhan Yesus sebagai apa? Pengantara kita, ya kan? Hakim. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus datang sebagai raja. Tuhan Yesus raja sejak dari kekekalan, tetapi dalam rencana keselamatan, makanya dikatakan Tuhan Yesus itu meninggalkan surga kemuliaannya, mengambil rupa menjadi seorang manusia. Bahkan Yesus itu lebih rendah dari malaikat dalam waktu seketika. Kapan itu? Tuhan Yesus mengalami kematian. Malaikat tidak pernah mati. Itu artinya Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kekuasaannya, meninggalkan semua yang diberikan Bapa kepadanya, hanya demi mengasihi kita manusia yang berdosa, supaya kita yang percaya kepadanya boleh selamat, ya. Jadi di sini artinya adalah bahwa Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah tidak memahami pada waktu itu. Itu ya kalau yang Bapak pelajari. Kalau Mama ada yang berbeda enggak? Tapi sebagai raja tahu, karena memang dikatakan Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan segala sesuatu Bapa yang mengutus aku, katanya. Itu sudah melakukan kehendak Bapa. Nah, kesimpulan adalah, kesimpulan apa nih, Mas? Kesimpulannya kembali supaya kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan tanda-tanda. Kita tetap dengan tekun mempelajari tanda-tanda ini, dan yang terutama adalah bagaimana supaya kita berubah dalam karakter kita menjadi memiliki karakter seperti Yesus, ya. Supaya bagi saatnya kita dapat bisa biasanya Tuhan Yesus menyatakan diri kelak kita dapati beriman kepada Tuhan, ya. Beriman, percaya, dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan kita tidak balas lagi di sini. Itu artinya, ya. Mencari Tuhan bersama dengan memperoleh pilihan kekekalan yang tidak diambil oleh siapapun dari kita, ya. Jadi kita harus serius memahami firman Tuhan itu dan sedetail mungkin. Oke. Ada yang mau bertanya, Abang? Adik? Oke. Sampai di sini omongan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan, dan Engkau menjadikan hari ini dengan kesempatan di hari ini, Tuhan. Bapak, sebelum kami beraktivitas, kami menyerahkan kami dalam tangan serta kami menjalani hari ini. Untuk bungkus kami dengan kuasa-Mu, jauhkan kami segala bahaya dan segala kecelakaan. Dan terlebih juga sekarang virus corona yang melanda dunia ini, Tuhan, kami tidak sanggup menjaga diri kami sendiri. Kepada Allah kami berlindung. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang meneguhkan firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya kami senantiasa mengingat dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kami, untuk mempercayakan hidup kami, keselamatan kami kepada Tuhan, mempelajari tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan kepada kami, supaya kami begitu memperhatikan dengan seksama apa yang sudah terjadi, supaya kami siap sedia dalam menyambut kedatangan yang kedua kali. Terima kasih Bapak untuk kami menjalani hari lepas hari ini, supaya kami hidup dalam rencana dan kehendak-Mu, menjadi pelaku dan pelaku dari firman. Barui Tuhan hati dan pikiran kami hadapi hari ini, supaya kami
Berikan kami kerinduan terus dan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga ini supaya kami semakin kompak, sehabis pikir, satu tujuan dalam memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan juga anak-anak yang percaya kepada kami, berkati mereka dalam pertemuan mereka. Berikan mereka Tuhan, jadikan mereka jadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi dan menghormati namanya. Mampukan kami sebagai orang tua Tuhan dalam memimpin mereka dalam kebenaran. Kami menyerahkan juga Tuhan rencana kami pulang kampung jika Tuhan berkenan, Tuhan yang berjalan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat dalam mengambil segala keputusan supaya apa yang kami putuskan bukan untuk kenyamanan kami atau supaya hidup kami apapun yang terjadi Tuhan biar segalanya kemuliaan Tuhan dan tidak mempermalukan kami dan juga tidak mempermalukan Tuhan, tetapi kami boleh memiliki nilai yang sejati dalam segala keputusan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami perlu saudara kami semua di mana berada. Kiranya Roh Kudus mengisahkan sikap kami supaya kami menggunakan kesempatan yang ada ini mencari Tuhan segala perkara, mengumpulkan segala perbekalan kami supaya kami siap dalam menghadapi segala tantangan yang akan terjadi akan datang. Terima kasih Bapak, ampunilah kami segala dosa kami supaya kami layak menerima segala karunia dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi, sampai di sini rumah kita, Tuhan memberkati. Berhenti itu kamu olahraga 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat. Nggak bisa ya? Udah. Aku siapa? Matiin aja nggak bisa. Oh yang merah ini ya?